rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa sampai hari ini dengan sehat walafiat dan lancar. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki 10 hari di bulan suci Ramadan, salah satu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah iktikaf. Untuk bisa menjalankan iktikaf di masjid ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Syarat sah beriktikaf adalah harus Islam. Itu yang bisa masuk masjid adalah orang Islam. Kemudian niat karena Allah, berakal, suci dari hadas besar, yakni junub atau keluar mani, haid dan juga nifas, dan tentu dilakukan di masjid. Adapun rukun yang harus dijalankan dalam iktikaf itu adalah hanya 2. Yang pertama adalah niat. Dimanapun, ibadah apapun bisa sah apabila ada niatnya. Pun niat iktikaf itu sendiri adalah Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul iktikafa lillahi ta'ala. Yang artinya saya berniat iktikaf karena Allah. Yang kedua tentu berdiam di masjid. Adapun beberapa hal yang bisa membatalkan iktikaf adalah 1, memutuskan niat. Artinya sengaja niat atau sengaja berhenti untuk iktikaf. Yang kedua adalah meninggalkan masjid dengan sengaja tanpa keperluan mendesak. Ya. Kemudian murtad, artinya keluar dari Islam. Tentu karena tadi yang menjadi syarat sah iktikaf adalah Islam, maka ketika keluar dari Islam maka otomatis iktikafnya batal. Kemudian hilang akalnya atau mabuk. Bagi wanita, karena syarat sahnya tadi harus suci dari haid dan nifas, dan untuk wanita ketika tiba-tiba dia haid datang bulan maka otomatis dia batal. Tentu orang haid harus meninggalkan masjid. Dan yang terakhir adalah keluar mani. Ketika dia di masjid kemudian mimpi basah atau memang disengaja sampai keluar mani, maka otomatis iktikafnya batal. Meskipun demikian, ya, ada beberapa hal yang tidak membatalkan iktikaf. Artinya boleh dilaksanakan atau boleh dilakukan selama dia iktikaf di masjid, ya. Meskipun iktikaf di masjid itu bertujuan untuk muhasabah diri, meningkatkan ibadah diri yang biasanya diisi dengan ibadah-ibadah seperti berzikir, membaca Al-Quran atau dengan sholat-sholat sunnah, maka ada beberapa hal tadi yang sudah membatalkan, tapi juga ada yang ini apabila dilakukan tidak membatalkan iktikaf, yakni keluar dari tempat iktikaf karena sesuatu yang mendesak. Misalkan ada sesuatu yang sangat penting, misalkan sakit, ya, atau misalkan ingin ke kamar mandi, atau memang ada keluarganya yang butuh bantuan, itu masih dihitung iktikaf selama nanti dia itu kembali ke masjid untuk melanjutkan iktikaf. Jadi misalkan pagi iktikaf, kemudian sekitar 2 jam ada sesuatu yang mendesak sehingga dia harus meninggalkan masjid, dan kalau memang itu mendesak, maka ketika dia menjalankan kegiatan tersebut
dan masih dengan niat iktikaf, maka masih dihitung dengan pahala iktikaf meskipun di luar masjid, dengan catatan nanti ketika selesai pekerjaan tersebut dia kembali ke masjid sampai dengan dia niat mengakhiri iktikafnya. Atau dia keluar untuk misalkan karena mau sholat harus keluar wudhu, maka itu tetap dihitung dalam ibadah iktikaf, ya. Kecuali kalau dia keluar masjid tanpa alasan apapun, maka kegiatan iktikaf dan juga pahalanya juga terhenti sampai dia batal iktikafnya. Kemudian yang boleh dilakukan lagi, ya, selain ibadah tadi, mungkin melakukan hal-hal biasa seperti makan, boleh kalau iktikafnya malam atau di luar bulan puasa, karena iktikaf bisa sangat panjang, bisa seharian penuh atau semalam penuh. Maka ketika lapar boleh makan selama tidak mengotori tempat masjid itu, ya. Kalau makan, minum itu masih dalam menjaga etika di masjid. Ataupun kalau memang ada tamu penting, mengobrol di masjid. Kalau memang ada tamu, bukannya mengobrol, niat mengobrol, tapi memang ada orang datang tanya, ya, bisa dijawab, bisa disampaikan, itu tidak membatalkan iktikaf. Juga bisa dilakukan dengan tidur. Nah, itulah enaknya iktikaf. Asal kita datang ke masjid, kita niat, apapun yang kita lakukan di masjid selama bukan suatu hal yang berdosa, maka itu bisa disebut dengan iktikaf, selama tidak ada sesuatu yang membatalkan. Tentu niat tidur ini adalah harus diniati ibadah, bukan kabur dari rumah tidur di masjid. Memang ingin di masjid kemudian tertidur, gitu loh, ya. Artinya bukan ke masjid tiba-tiba ingin tidur, enggak, tapi karena memang niat iktikaf datang ke masjid kemudian tertidur, nah, tidak membatalkan iktikaf, tentu dapat pahala. Adapun kalau datang ke masjid kemudian hanya ngobrol, apalagi membicarakan sesuatu di luar urusan agama, maka tidak bisa dikatakan iktikaf, ya. Iktikaf itu duduk atau diam, baik tidur atau dengan sholat di masjid yang bertujuan diisi dengan ibadah, baik diisi dengan muhasabah diri, diisi dengan berzikir, mengucap kalimat-kalimat suci seperti tasbih, takbir, dan tahmid, tahlil, dan lain sebagainya, atau dengan membaca Al-Quran, atau mengikuti pengajian di masjid, atau juga melakukan sholat. Nah, kiranya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada khilaf kata. Akhirul kalam, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.